Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horor Reborn. Saya juga ingin memohon maaf pada kakang-kakang dan teteh-teteh jika suara saya terdengar serak atau kurang nyaman didengar karena sedang mengalami sakit. Semoga isi dari video ini tetap dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas pengertian dan dukungannya. Dil, berhenti Dil, desak Indra berusaha melerai pertengkaran Padil dengan seorang pemuda asing yang ia tidak kenali di parkiran pasar. Pertengkaran itu bermula hanya karena hal sepele. Padil yang tengah mabuk tidak sengaja tersikut oleh pemuda itu yang seketika membuat darah Padil mendidih. Dalam sorotan lampu, teriakan dan pukulan begitu mencekam di malam itu. Awalnya pemuda tersebut tidak melawan, hanya berusaha menghindar saja. Namun karena pukulan Padil yang membabi buta, pemuda tersebut pun terpaksa melawan untuk melindungi dirinya. "Ngapain ha? Mau nyari masalah sama saya? Berani ha?" seru Padil dengan rambut acak-acakan dan mata sayunya yang merah akibat minum tuak. Padil terus meracau sambil terus memukul lawannya tanpa ampun. Indra yang khawatir mencoba mengatasi situasi, namun keadaan malah semakin memanas. Orang-orang mulai berdatangan karena suara cekcok yang terdengar keras. Sebagiannya berusaha melerai, sedangkan sebagiannya lagi menatap dengan penuh kekhawatiran. Pasalnya tidak ada yang mau berurusan dengan si Padil preman pasar yang suka malak. "Itu anaknya Pak Tentara," kata salah satu di antara mereka. Indra yang mendengar samar suara itu sangat terkejut, khawatir dengan keadaan Padil selanjutnya bisa menghadapi masalah yang sangat besar. Dengan kasar Indra menarik Padil menjauh dari kerumunan itu. "Udah Dil, udah." Indra menarik Padil dengan paksa. Langkah Padil sempoyongan, dia berusaha berjalan mengikuti tarikan Indra. Meski beberapa kali Padil tersandung. Dengan sigap bapak-bapak di sana memberi pertolongan kepada pemuda tersebut. Sebelum pergi, Indra menatap pemuda itu dengan prihatin. Luka-luka yang ia derita benar-benar parah. Darah segar mengalir dari hidungnya. Bibirnya terkoyak karena kerasnya pukulan tangan Padil. Dan beberapa lebam dan memar menghiasi pipinya. Pemuda itu terbaring dengan lemah. "Beginilah kalau minum terus bikin repot orang aja," ujar seseorang dengan nada geram. "Iya, bisanya cuma bikin rusuh doang," tambah yang lain dengan tatapan sinis. "Mending cari kerja yang benar, bisanya cuma nyari masalah aja," kata seorang pria sambil menggelengkan kepala. Saat cibiran dan sindiran semakin meluas, mata merahnya Padil semakin membesar. Napasnya bergemuruh, emosinya tersurut kembali karena cemoohan yang semakin memuncak. Tangannya terkepal keras. Sorot lampu jalan menyoroti ketegangan di udara. Orang-orang yang sebelumnya mencemooh Padil melangkah mundur secara serentak. "Gak baik Dil, ayo kita pergi." Indra mencoba menenangkan Padil sambil membawanya takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Meski sempat ada perlawanan dari Padil, namun Indra terus memaksanya. Bersusah payah menopang tubuh Padil yang tidak seimbang. Di tempat yang sepi, Indra memijat-mijat pelipisnya. Sesekali ia mendesah, kesal dengan kelakuan temannya. Indra mengingat perkataan seseorang tadi bahwa pemuda tersebut anak tentara. Masalah ini pasti runyam dan akan berbuntut panjang. Sedangkan Padil muntah-muntah
karena terlalu banyak minum tuak. Wajahnya pucat dengan rambut acak-acakan. Indra berjalan mondar-mandir karena gelisah, sebab ia pun pasti akan terbawa-bawa dalam masalah ini. Suara muntahan Padil menciptakan suasana yang suram dan menegangkan. Ditambah terdengar suara gaduh dari tempat parkiran tadi. Indra mengintip dari kejauhan. Ada beberapa pria berdiri dengan tegap dan sangar. Matanya awas menyelidik ke segala arah. Sepertinya dia sedang mencari mereka. Perkiraan itu diperkuat Indra. Salah satu di antara pria bertubuh tegap itu membopong pemuda tadi ke mobil hardtop miliknya. Indra meremas-remas rambutnya dengan frustasi. "Dil, sadar, kita dalam bahaya." Tidak ada sahutan dari Padil. Indra menatap kiri dan kanannya seperti mencari sesuatu. Akhirnya ia menemukan apa yang ia cari, genangan air hujan di dekatnya. Tanpa ragu, Indra mengambil sejumput air dengan kedua tangannya dan bergegas mendekati Padil yang masih terhuyung-huyung. Dalam sorotan lampu, Indra menyemburkan air hujan ke wajah Padil. Beberapa kali Indra lakukan dengan harapan Padil bisa sadarkan diri. Tetesan air hujan menyebar di wajah Padil. Tubuhnya bergerak saat air dingin menyentuh wajahnya. Sedikit demi sedikit Padil mulai sadar. Padil menggosok matanya dengan penuh kebingungan. "Dil, kita dalam masalah besar," ujar Indra dengan wajah serius. "Apa? Memangnya kenapa?" tanya Padil, masih agak terhuyung-huyung. "Kamu benar-benar gak sadar udah mukul anak orang?" "Ingat," jawab Padil dengan wajah tanpa dosa. "Bapak anak itu tentara dan sekarang ada di sini. Di parkiran. Kita harus pergi dari sini secara terpisah," sambung Indra mencoba menjelaskan situasi dengan cepat. Wajah Padil berubah serius seketika, menyadari masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka berdua saling pandang dan tanpa kata-kata lagi, mereka mulai merencanakan strategi untuk melarikan diri. Dengan setengah berlari, Indra berhasil menghentikan mobil pick-up di pinggir jalan yang sepi. "Mang, berhenti!" teriak Indra sambil melambaikan tangannya. Mobil tersebut maju dengan pelan hingga berhenti. Indra berlari mendekati sopir mobil. "Mang, bisa ikut numpang, Mang?" tanya Indra dengan napas terengah-engah. "Boleh, hayu," jawab sopir mobil dengan ramah. Indra langsung membantu Padil yang masih kesusahan menyeimbangkan badannya. Indra membopong Padil yang tampak semakin tak stabil, berusaha untuk tidak menarik perhatian dan mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh siapapun. Dengan hati-hati, mereka berdua naik di bak belakang mobil. Indra dan Padil tengkurap. Mobil pickup itu perlahan maju, membawa mereka meninggalkan pasar. "Untung supir itu gak tahu kamu yang buat onar di pasar, Dil," bisik Indra. Sekali lagi Padil hampir muntah, mengatasi bau tak sedap dari daun kol yang busuk. Hidungnya yang begitu sensitif bisa merasakan bau menyengat dari sisa-sisa kol yang berserakan di bak mobil pick-up. Terlihat beberapa helai kol yang robek berserakan di belakang, menambah aroma tidak sedap di udara. "Dil, kita berpisah di sini ya, cari tempat bersembunyi dulu," kata Indra sambil mencoba menemukan titik berhenti yang aman. Padil tidak menjawab, hanya bersandar dengan kondisi yang semakin tak sadarkan diri. Indra menggerutu kesal. "Kalau kamu gak bikin onar, kita gak akan kesulitan begini, Dil." Meskipun awalnya Indra berniat untuk meninggalkan Padil dan mencari tempat terpisah, namun melihat keadaan temannya yang terus tak sadarkan diri, hatinya terketuk.
untuk tidak meninggalkannya begitu saja. Akhirnya Indra memutuskan untuk mengikuti kemana mobil ini akan membawa mereka. Mobil terus naik ke arah pegunungan, menempuh berpuluh-puluh kilometer, melewati beberapa desa. Hawa dingin mulai terasa sepanjang perjalanan. Hanya hutan dan pohon-pohon besar yang menyaksikan perjalanan mereka di malam yang sunyi. Indra tiba-tiba ingat bahwa supir tersebut sering pergi ke pasar. Rasa khawatir mulai menyelinap, memicu kekhawatiran bahwa sopir ini mungkin akan memberitahu orang-orang di pasar dan bahkan melaporkan keberadaan mereka kepada keluarga pemuda tadi. Tanpa berpikir panjang, Indra mulai memukul-mukul bak mobil pick-up tersebut. "Mang, berhenti Mang." Mobil itu berhenti mendadak, dan dengan susah payah Indra menurunkan Padil sendirian. Wajah supir itu terlihat ragu karena menurunkan mereka di tengah hutan. "Yakin mau berhenti di sini?" tanya sopir tersebut. Namun setelah melihat kondisi Padil yang semakin buruk, ia berkata kembali dengan nada sinis, "Hah, dasar orang mabuk." Supir tersebut menyalakan mobilnya dengan cepat dan pergi, meninggalkan Indra dan Padil di pinggir jalan yang sepi, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tinggi. Suara mesin mobil itu perlahan memudar di kejauhan, meninggalkan mereka dalam kegelapan malam yang sunyi. Angin berhembus dengan kekuatan yang luar biasa, menggoyang-goyangkan pohon-pohon di sekitarnya. Dingin menusuk tulang. Keadaan sekitar sepenuhnya tenggelam dalam gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar cahaya bulan yang terhampar di langit malam. Jantung Indra hampir meloncat keluar dari dadanya saat mendadak terdengar suara burung hantu. Hembusan angin yang menyertainya membuat bulu halus di badannya merinding. Dalam kegelapan yang menyelimuti, suara hutan menjadi semakin mengerikan. "Jadi orang bisanya nyusahin aja, Dil." Indra bersungut-sungut dengan rasa penuh ketakutan. Penyesalan mulai menyeruak di dalam hatinya. Dia tidak tahu sedang berada di mana. Lagi-lagi ketenangan malam terputus oleh suara lolongan anjing hutan yang terdengar begitu mencekam. Indra loncat selangkah, jantungnya berdegup kencang. Meski tadinya udara begitu dingin, namun kali ini pelipis Indra mulai berkeringat karena rasa takut yang tidak bisa ia kendalikan. Padil yang baru sadar tertawa terpingkal-pingkal menertawakan reaksi Indra. "Sialan, teman macam apa kamu? Ditolong malah ngetawain." Indra kembali bersungut-sungut. "Sadar gak kamu? Kita berada di mana?" "Tenang Dra, bentar lagi juga pagi," jawab Padil yang masih memegang perut, geli melihat tingkah Indra. "Pagi dari mananya? Tadi kita berangkat jam 9-an, Dil." Mereka tengah berada di tengah-tengah kegelapan dan suara alam yang menakutkan di sekitarnya. "Kita cari pondok aja yuk," ajak Padil, berharap ada pondok di dalam hutan milik warga yang bisa mereka tempati. Sebelum melangkah lebih dalam ke dalam hutan, Indra memutuskan untuk membuat obor. Ia merobek sebagian kain jaketnya dan menambahkan getah pinus pada serat-serat kain yang terbuka. Setelahnya Indra menyalakan obor menggunakan korek api yang selalu ia bawa. Cahaya redup dari obor tersebut memancar, memberikan kilauan lembut pada kegelapan sekitar, memperlihatkan sejauh mana kegelapan di antara pohon-pohon yang rimbun.
Langkah mereka dimulai, mengikuti jalan setapak yang tak terlalu jelas. Sementara suara langkah mereka terdengar di tengah keheningan malam. Cahaya obor bergerak bersama langkah mereka, membentuk bayangan-bayangan yang menari-nari di antara daun-daun. "Dil, aku agak takut," bisik Indra. Padil tak kuasa menahan tawa. "Dasar penakut," ejeknya. Setiap langkah kaki yang ditempuh di tengah gelapnya malam menghasilkan suara remang-remang. Tiba-tiba langkah mereka tertahan. Suara aneh terdengar. Guruh rendah lolongannya seperti serigala. Suara itu datang dari arah semak-semak yang bergerak, membuat bulu kuduk Indra merinding. Indra memandang sekelilingnya dengan hati-hati, mencari tahu sumber suara tersebut. Hingga di balik semak-semak, ia melihat sesuatu yang menyala. Indra memfokuskan matanya untuk memastikan apa yang dia lihat. "Ada apa, Indra? Hayu lanjut jalan." "Shh." Indra meletakkan telunjuk di depan bibirnya dengan waspada. Cahaya itu mencuat menerobos semak-semak. Rupanya cahaya tersebut adalah sepasang mata dengan gigi yang tampak ganas. Indra membeku di tempatnya. Matanya melotot. Suara lolongan makhluk itu menyadarkannya seketika. "Dil, Ajag, lari Dil! Lari Indra!" Indra berlari terpontang-panting mengikuti jalan setapak yang tak beraturan. Padil berada di belakangnya. Mereka berlari cepat dan napasnya terengah-engah. Suara langkah mereka segera disusul oleh suara lolongan yang menggema di dalam hutan. Ajag dengan mata yang menyala ganas terus mengejar. Cahaya redup dari obor yang dibawa Indra menjadi sorotan dalam kegelapan. Hutan itu tidak mengenal kata tenang. Kadang ada undakan tajam yang membuat mereka melompat. Kadang ada turunan yang memaksa Indra untuk berlari semakin cepat. Namun malang bagi Padil. Ia kadang terjungkal dan menubruk pohon sampai keningnya benjol. Pepohonan tumbuh rapat, menciptakan lorong gelap yang mencekam. Dalam setiap lolongan Ajag, ketegangan semakin terasa di udara malam. "Ayo Dil, lari!" Hingga dari kejauhan cahaya kuning yang bersinar redup menunjukkan adanya pemukiman. Dengan hati yang penuh kelegaan, Indra dan Padil berlari menuju sana. Kaki mereka terus bergerak hingga kedua tubuh itu terjerembab dan jatuh di tanah. Dalam keadaan terbaring, mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa Ajag sudah tidak terlihat lagi. Cahaya kuning dari pemukiman itu semakin dekat, dan dengan seteguk napas tersisa, mereka berhasil berdiri dan melanjutkan langkah menuju sumber cahaya. Sampailah di pemukiman. Kegelapan malam tidak menyurutkan aktivitas penduduk tersebut. Meskipun tengah malam, kampung itu seakan hidup seperti pada siang hari, dengan suara riuh dari aktivitas yang terus berlanjut. Napas keduanya terengah-engah ketika mereka dikelilingi oleh orang-orang itu. Tatapan aneh dan dingin memandang mereka, membuat Indra dan Padil merasa terintimidasi. "Tolong kami, Pak, Bu." Seketika perkataan terlompat dari mulut Indra sambil mengatupkan kedua tangannya. "Kalian sudah aman," ucap seorang kakek di sana. "Ayo ikuti saya, kalian pasti capek." "Terima kasih, Kek." Indra dan Padil mengikuti kakek tersebut dari belakang. Mata Padil jelalatan melihat sekelilingnya. "Dra, kok aneh ya?
Gigi mereka hitam semua dan bajunya, bisik Padil menggantung. Karena Indra menyikut lengannya. Shh, Indra takut. Ucapan Padil itu terdengar kakek di depannya. Sebetulnya Indra pun merasakan keanehan yang sama. Gigi mereka semuanya hitam. Bahkan anak kecil sekalipun. Baju-baju mereka juga seperti baju pada zaman dulu. Di kampung ini listrik pun belum masuk karena tidak terlihat kabel-kabel di atas sana. Dan rumah-rumah di sini terbilang unik. Dinding-dindingnya terbuat dari bambu dengan atap terbuat dari daun-daun yang berjuntayan. Ayo, silakan masuk. Kalian boleh istirahat sejenak di sini, ucap kakek tersebut. Indra dan Padil memasuki rumah itu, disambut sinar remang dari cahaya petromax. Mereka melangkah di atas anyaman yang terbuat dari bambu. Kalian pasti lapar. Enggak, Kek. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk beristirahat di sini. Duduklah. Kakek itu pergi ke dapur. Ketika mereka sedang duduk di atas tikar, Indra terkekeh melihat kening Padil yang benjol. Gede, Indra? Tanya Padil sambil menyentuh pelan benjolan tersebut. Lumayanlah, Dil. Benjolan itu bisa menimbuk ajak tadi. Indra kembali terkekeh. Sialan, Indra. Gak sakit kok. Aku punya ilmu kebal ini. Tiba-tiba terdengar suara keras barang jatuh yang menghentikan obrolan mereka. Tak berselang lama kakek tersebut kembali dengan makanan-makanan yang enak, bahkan terbilang sangat mewah di tempat terpencil seperti itu. Ada buah-buahan yang segar, nasi, dan 2 ekor ayam bakar. Aduh, Kek, jangan repot-repot, ucap Indra sambil tersenyum sopan, merasa tidak enak. Padil di sisi lain mengangkat sebelah alisnya, memberi isyarat agar Indra tidak perlu terlalu basa-basi. Ayo dimakan, jangan ragu. Kakek mau keluar dulu, masih ada pekerjaan, ujar kakek itu sambil tersenyum hangat. Setelah langkah kakek tersebut tidak terdengar lagi, suasana diam sejenak. Indra dan Padil saling berpandangan, lalu dengan cepat menyergap makanan di depan mereka. Mereka seperti 2 pelaut kelaparan yang menemukan pulau makanan setelah berhari-hari di lautan. Mereka menyantap hidangan dengan lahapnya, tanpa menyadari kakek tersebut mengintip mereka dari celah bilik bambu. Sambil tangan mereka asik meraih dan menyantap makanan di depan, mulut mereka terus-terusan berbicara tentang kelezatan hidangan malam itu. Enak banget, Dra, sumpah, ucap Padil sambil mulutnya masih terisi penuh. Iya, Dil, ini makanan terenak yang pernah aku makan, timpal Indra sembari mengunyah pelan. Suara mereka berdua terdengar bersahut-sahutan. Terkadang terhenti sejenak saat mereka menikmati setiap suapan. Rasa kenyang membuat mata mereka perlahan terpejam, dan suasana ruangan pun tenggelam dalam keheningan. Indra yang masih setengah sadar menatap samar sisa nasi yang berjatuhan di lantai. Antara kenyang dan kantuk membuatnya melihat sesuatu yang aneh. Sisa-sisa nasi yang tergeletak di lantai mulai bergerak-gerak seperti ulat. Namun karena kantuk yang terlalu berat, Indra tertidur. Indra terbangun dari tidurnya dengan mendengar riuh gemuruh yang menggema di sekitar lapangan yang luas. Begitu ia melihat sekeliling, keterkejutan melanda saat menyadari bahwa ia dan Padil terikat di tengah-tengah lapangan tersebut.
Warga kampung berkumpul di sekitar mereka, mengerumuni dengan tawa dan sorak-sorai. Ekspresi heran dan samar tampak di wajah Indra saat ia mencoba memahami situasi. "Kenapa aku diikat?" desahnya dengan penuh keheranan. Di sampingnya Padil juga terikat dengan serangkaian ikatan. Tiba-tiba Padil dikejutkan oleh seember air yang dilemparkan oleh seorang laki-laki tinggi besar dengan tubuh berotot. Laki-laki itu mengenakan ikat kepala dan semua laki-laki di sekitarnya tampak bertelanjang dada. "Ilmu kebal," ucap laki-laki bertubuh besar itu dengan nada sinis. Sepengetahuan Indra, Padil memang memiliki pegangan, katanya untuk berjaga-jaga di jalanan. Mendengar perkataan pria berotot itu, Padil merasa tertantang. Tatapannya tajam. "Lepasin saya! Kalau berani, lawan! Cuy!" ujar Padil membuang ludah ke sisi kanan. Dengan berani ia menantang pria sangar itu. Suasana tegang di tengah lapangan. "Dil, jangan bikin gara-gara di tempat orang," cegah Indra. Namun Padil sama sekali tidak menggubrisnya. Pertarungan antara Padil dan pria berotot menjadi tontonan yang dinanti-nanti oleh warga kampung tersebut. Dengan gembira mereka menyaksikan dan bertepuk tangan. Padil sangat percaya diri. Pria berotot itu dengan lincah menghindari setiap serangan Padil dan dengan cepat menggempur balik dengan pukulan yang mematikan. Nyatanya ilmu kebal Padil sama sekali tidak berfungsi di sana. "Tolong hentikan, kasihan teman saya," ucap Indra lirih. Padil terkulai lemah dengan darah di sana-sini. Indra merasa khawatir melihat kondisi Padil yang semakin lemah. Warga kampung bersorak dan tertawa gembira. Sorakan tersebut berhenti menjadi sangat hening ketika suara gemerincing terdengar dari kejauhan mendekat disertai suara ringkikan kuda. Isakan tangis Indra memecah keheningan itu. "Dil, jangan mati!" Kerumunan itu membuka jalan lebar untuk dua kuda yang gagah mengangkut kereta kencana. Saat kereta kencana itu berhenti, sebuah pintu terbuka dan dari dalamnya muncul seorang kakek dengan surban putih. Kakek tersebut melangkah menghampiri kakek tua yang sebelumnya memberi makan kepada Indra dan Padil. Mereka tampak berbincang-bincang dan terlihat ada ketegangan di antara mereka. "Dil, bangun Dil!" Indra berusaha membangunkan Padil dengan suaranya karena tangannya masih terikat. Hingga akhirnya kakek tua yang memberi makan kepada Indra dan Padil mengangguk memberikan isyarat bahwa perbincangan mereka telah selesai atau mencapai kesepakatan tertentu. Suasana masih hening. Warga di sana terlihat sangat tegang. Kakek tua itu memberi isyarat kepada pria berotot untuk melepaskan ikatan Indra. Dia melepaskannya dengan kasar. "Jangan khawatir, Nak. Temanmu tidak apa-apa," kata kakek bersorban dengan senyumnya yang teduh. Dengan ramah ia mengajak Indra dan Padil untuk masuk ke dalam kereta kencana yang megah. Indra dengan hati yang masih cemas menggendong Padil yang tak sadarkan diri. Mereka masuk ke dalam kereta tersebut. Kereta mulai berjalan. Dan yang membuat Indra merasa aneh adalah bagaimana jalannya begitu halus. Padahal menurut sepengetahuan Indra, di hutan ini jalannya seharusnya penuh dengan undakan tanah dan batang-batang kayu yang tergeletak sembarangan. Indra tidak bisa melihat keluar karena sepanjang perjalanan kereta ini pandangannya selalu ditutupi oleh kabut tipis yang menyelimuti jendela-jendela kereta.
Kakek bersorban seakan menangkap rasa khawatir pada Indra. Sekali lagi ia memberikan senyuman yang penuh ketenangan. "Jangan cemas, Nak. Setiap perjalanan memiliki rahasianya sendiri," ucapnya, mencoba meredakan kegelisahan yang terlihat di wajah Indra. Namun bukannya tenang, Indra malah semakin penasaran dengan perkataannya. Kereta berhenti di depan sebuah pondok. Suara merdu seseorang yang tengah membaca Quran terdengar mengisi udara, menciptakan aura ketenangan di sekitarnya. Langit begitu teduh sekali. Indra bingung, ini subuh atau sore? Namun Indra terpana ketika turun dari kereta. Matanya menatap kemegahan pondok tersebut. Bangunannya sangat tinggi dan besar, benar-benar sangat mewah. Kakek bersorban menyuruh santri-santrinya yang hadir untuk membantu membawa Padil ke dalam. Indra mengikuti Padil ke dalam sebuah kamar yang sangat besar, tanpa ingin terpisah lagi dari temannya. Padil diatur dengan hati-hati di atas sebuah tempat tidur yang terlihat begitu mewah dan empuk. Ketika Padil dan Indra ditinggalkan berdua, Indra berusaha membangunkan Padil yang masih belum sadarkan diri. Namun upayanya tidak membuahkan hasil, dan Padil tetap terlelap. Indra membersihkan darah yang masih basah di beberapa bagian tubuh Padil. Tadi ada seorang santri yang memberikan kain dan air kepadanya. Tak berselang lama kakek bersorban mendekati Indra. "Kakek akan mengeluarkan benda dari temanmu dulu, Nak," ucapnya dengan suara lembut. Dalam sepersekian detik sebuah benda melayang dari tubuh Padil ke genggaman kakek bersorban. Indra kaget, merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, lalu bertanya, "Apa itu, Kek?" Kakek tersebut hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban. Indra menebak bahwa itu mungkin pusaka yang membuat Padil kebal sebelumnya. Kakek bersorban membenarkan dugaan Indra, menjelaskan bahwa benda tersebut membuat Padil menjadi takabur, seakan tidak akan pernah terkalahkan. Padil akhirnya sadar. "Dra, aku tidak mau mati. Aku mau bertobat dulu," rintihnya sambil menangis. Terdengar suara getir dari perkataannya. Indra merasa lega mendengar ucapan Padil dan tersenyum kecil. Dia menepuk-nepuk pundak temannya itu. Semoga Padil benar-benar akan berubah. Padil tampak bingung melihat suasana di kamar tersebut. "Kita di mana lagi, Ndra?" "Kita di pondok pesantren, Dil. Kita ditolong kakek." "Makasih ya, Kek." Padil menangis seakan melepaskan beban besar dari dadanya. Indra berada di sampingnya, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Mereka berdua saling melihat, penuh dengan makna di balik setiap pandangan. Kakek bersorban masih berada di sana. Kemudian kakek tersebut berkata, "Perjalanan ini adalah awal dari perubahan, Nak. Semoga kalian mendapatkan kedamaian dan petunjuk di dalam hati yang kalian cari." Padil terus merintihkan penyesalannya, mengungkapkan niatnya untuk bertobat. "Kek, apa saya boleh belajar di sini?" Indra pun memiliki keinginan yang sama. Namun pertanyaan itu seperti membuat kakek bersorban terkejut. Ia tampak berpikir untuk beberapa saat, lalu berkata, "Boleh, tapi kalian harus pulang dulu. Minta izin kepada orang tua kalian." "Dil, apa kamu sudah mendingan?"
Tanya Indra dengan kekhawatiran di matanya. Iya Indra, aku sudah gak ngerasain sakit, timpal Padil tersenyum lemah. Kalau begitu kalian pulanglah dulu, orang tua kalian sudah menunggu, kata kakek bersorban dengan senyum yang hangat. Baik kek, terima kasih atas semua pertolongan kakek, ucap Indra, mengucapkan terima kasih yang tulus atas bantuan yang mereka terima di pondok ini. Indra membantu Padil berdiri dan bersama-sama mereka berjalan keluar. Naiklah ke kereta itu, kalian akan diantar, kata kakek. Baik perkataan dan tatapannya benar-benar sangat berwibawa. Indra dan Padil memasuki kereta tersebut. Di depan mereka terdapat seseorang yang menunggang kudanya. Mereka masuk ke dalam kereta. Seperti sebelumnya, sepanjang perjalanan di hutan, jendela kereta hanya memperlihatkan kabut tipis. Ketika kereta berhenti di pinggir jalan, tempat yang familiar bagi mereka, kakek memberikan senyuman hangat sebelum melanjutkan perjalanannya. Indra dan Padil melihat kuda dan kereta itu bergerak menjauh, dan sambil memandang kepergian kereta, Padil bersungut-sungut. Kenapa kita diturunkan di sini, Yandra? Seharusnya sampai di rumah atau di desa lain. Shh, Dil, segini juga kita sudah ditolong, jawab Indra sambil memandang kereta kencana yang menjauh. Namun keduanya melompat kaget ketika kereta itu tiba-tiba menghilang di udara. Dah, seru Padil. Padil, balas Indra. Mereka saling memanggil dengan lirih. Padil tidak percaya. Keretanya menghilang, katanya dengan mata melotot. Indra mengangguk-anggukan kepalanya, mengakui bahwa dia juga melihatnya. Indra, coba tampar aku, ini mimpi atau bukan? Tanpa ragu, Indra menampar Padil dengan keras. Anjir, sakit, desah Padil. Iya Dil, tanganku juga sakit, kata Indra sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Untuk kedua kalinya mereka melompat kaget karena suara klakson mobil dari belakang. Ngapain kalian tengah malam di sini? Itu si Mang yang membawa kita kemarin, Dil. Oh iya bener, Mang bisa ikut ke bawah? Boleh, hayu, tapi di depan ya. Di belakang penuh muatan. Benar, bak belakang mobil penuh dengan karung yang bertumpuk, berisi sayuran. Indra dan Padil melangkah masuk ke dalam mobil. Untuk beberapa saat suasana hening memenuhi mobil. Padil dan Indra masih memproses rentetan kejadian yang luar biasa tersebut. Hingga akhirnya Indra memecah keheningan. Mang, di daerah sini ada pondok pesantren ya? Pesantren? Enggak ada. Di sini cuma ada desa terpencil di kaki gunung. Dari desa ke desa lainnya juga cukup jauh, jawab si emang sopir dengan tegas. Jawaban itu membuat keduanya terkejut. Indra bertanya lagi, Mang, masih ingat sama kami? Ingatlah. Kamu sama temanmu ini yang mabuk 1 bulan lalu bukan? Tanya si Emang dengan senyum asik. Indra dan Padil saling berpandangan, merasa semakin bingung dengan kejadian aneh ini. Mang, kita naik mobil ini kemarin bukan 1 bulan lalu. Maksud kalian gimana? Tanya si Emang mendadak mengerem mobilnya. Kami naik mobil ini kemarin. Dan kami baru pulang dari pondok, Mang. Pondok yang ada di dalam hutan, kata Indra dengan gugup. Di luar dugaan si Emang malah terkekeh. Gak apa-apa, mungkin kalian masuk ke alam jin. Mobil kembali melaju, meninggalkan keduanya dengan ribuan pertanyaan di pikiran mereka. Saya asli orang kampung sini.
Udah nggak aneh sama hal yang begituan, tambah si Emang sambil tertawa. Perjalanan mereka terus berlanjut, dipenuhi misteri di setiap tikungan jalan. Memang sangat sulit dipercayai, namun hikmah yang bisa diambil oleh keduanya sangat berharga. Padil benar-benar bertobat, tidak ingin lagi mabuk dan berantem dengan orang lain. Begitupun dengan Indra, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Keluarga mereka juga tidak ada yang mencari, karena Padil dan Indra sudah terbiasa hidup di jalanan, pindah dari satu kota ke kota. Namun setelah itu mereka pulang dan kembali kepada keluarganya masing-masing, mencoba menata hidup mereka dari awal. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapu nyere pegat simpai, paturai pat tepang deui.